Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar? Semoga keadaan kalian sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, wali siswa yang sudah mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Apa yang dimaksud 3M anak-anak? Yang dimaksud dengan 3M yaitu M pertama, mencuci tangan dengan sabun. M kedua, memakai masker. M ketiga, menjaga jarak. Dalam pembelajaran jarak jauh, itu kelas 2, semester 2, tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran BI Matematika SBDP. Iya, perkenalkanlah dulu, saya Suhermi dari SD Negeri 1 Grogosari. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan mengamati gambar aktivitas minta tolong, siswa dapat menulis kalimat atau ungkapan permintaan tolong dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan kalimat ungkapan permintaan tolong, siswa dapat mempraktekkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar berbagai benda, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter dan meter dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati langkah-langkah membuat vas bunga, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Yang kelima, dengan mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami membuat karya imajinatif 3 dimensi, siswa dapat memilih karya imajinatif 3 dimensi berdasarkan gagasan atau objek dengan bahan alami dengan benar. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, di situ ada sebuah gambar. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Kamu dapat amati gambar di situ. Gambar tersebut ada petugas sekolah dengan siswa. Meminta tolong menggunakan kata tolong. Kata tolong digunakan ketika mengalami kesulitan. Meminta tolong harus dengan bahasa yang sopan. Jika sudah ditolong, jangan lupa berterima kasih. Berterima kasih harus sopan dan tulus. Di situ ada contoh kata permintaan tolong. Di situ ada sebuah gambar, yaitu ada 2 siswa, belakangnya ada meja. Benny, tolong bantu mengangkat meja ini. Itu ada sebuah contoh permintaan tolong. Nah, perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana dengan menggunakan kata minta tolong. Itu kamu kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Setelah, ayo perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu?
Coba ukurlah benda tersebut. Tulislah hasilnya di bawah gambar. Tulislah dengan satuan cm dengan menggunakan garis untuk mengukur. Yang pertama itu ada gambar sapu. Sapu tersebut kamu ukur dengan penggaris. Lalu kamu tulis berapa cm. Yang kedua gambar papan tulis. Dan yang ketiga gambar pintu, keempat gambar jendela, yang kelima meja, dan yang keenam kemunceng. Nah, salinlah hasil di atas. Ubahlah ke dalam satuan meter. Di situ ada titik-titik 1, titik-titik cm sama dengan titik-titik meter. Nah, cara mengubah satuan meter dengan cara pembagian. Contohnya 300 cm titik-titik meter. Ya, 300 dibagi 100 ada 3 meter. Selanjutnya langkah Ayu mencoba. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Itu ada pun langkah-langkah dalam membuat vas bunga itu sebagai berikut. Yang pertama, sediakan tanah liat dan air. 2. Gunakan sarung tangan elastis. Yang ketiga, tentukan pola yang akan dibuat. 4. Ambil tanah liat secukupnya. 5. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. Yang keenam, tanah liat dibuat jangan encer. Selanjutnya di situ ada langkah-langkah atau pembuatan vas bunga. Yang pertama, buat pilinan di atas meja. Langkah kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Langkah lanjutnya yang ketiga, lilitkan di atas lempengan. Langkah yang keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Seandainya butsir tidak ada, bisa menggunakan sendok. Langkah selanjutnya atau yang terakhir, selesaikan bentuk dengan pilinan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.